dengan situasi seperti ini membutuhkan kerjasama seluruhnya, ya kan? Nah, nanti kita akan bantu memfasilitasi, ya kan? Sehingga apa menjadi semacam keluhan, ya kan, dari masyarakat, khususnya apa nih rukun nelayan Belimbing, ya. Nah, karena mengingat nih sekarang perubahan iklim dia. Sekarang dari musim kemarau panjang berubah menjadi musim hujan itu ya. Nah, ini perlu kita antisipasi. Terlebih sih sudah punya pengalaman ya Pak ya. Pengalaman ya ketika hujan lebat baik dari sekitar sini ataupun mendapatkan kiriman ya dari sungai kecamatan sebelahnya itu ya. Sehingga terjadi banjir itu ya. Nah, sekarang kita mencari nih akar penyebab permasalahan banjir itu dari mana kan itu. Nah, sehingga itu yang mungkin nanti kita sama-sama diskusikan sehingga bisa menemukan solusi ya kan. Yang kita salahkan bukan hujannya itu kan, bukan banjirnya kan. Karena emang sifatnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, kebetulan nih Belimbing ini bagian dari bawah itu. Sehingga air mengalir dari atas memang harus agar di atas tidak banjir kan. Memang harus air dialirkan sehingga tertampung ke dalam laut sana, laut bebas. Nah, mungkin selama ini kenapa terjadi banjir ya? Berarti ada saluran yang terhambat. Nah, sehingga ketika air mengalir dari atas, sehingga mengapa sampai terjadi banjir? Berarti ada saluran yang terhambat tadi, sehingga air tidak bisa ke muara laut sana, terhambat di beberapa titik. Mungkin salah satunya ya. Oke, kedepannya kita cari juga sampai ke atas sana, sehingga tadi sama-sama bisa mengurai. Nah, bagaimana solusi tadi ya? Nah, kita sama-sama ya dengan dari Cakrawala nih kan, masyarakat juga nelayan, nah, kita cari solusinya sehingga titik-titik yang tersumbat tadi bisa mengalir atau bisa sumbatannya bisa hilang ya kan, nah, sehingga air bisa mengalir. Nah, itu yang kita cari ya solusinya. Oke, harus dibutuhkan seluruh kerjasama, kerja keras juga, kerja tuntas dari seluruh elemen masyarakat. Nah, bukan hanya pemerintah saja kan, nah, tapi masyarakat juga yang justru yang menghuni ini harus lebih lebih peduli itu kan. Kenapa? Karena yang mendapat dampak langsung masyarakat itu ya. Nah, jadi kita membantu nih, TNI juga turut membantu ya, sehingga masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan ya. Karena ini tempat mencari lauk pauk gitu ya, nelayan di sini. Karena kita pun dapat makanan dari nelayan juga tuh ya. Beli makanan. Oke, tetap semangat ya. Ini dibutuhkan sinergitas, kerjasama, kerja keras, kerja tuntas, nanti kerja cerdas juga. Bagaimana nih agar sampah ini bisa dibersihkan. Oke, apa lagi? Siap. Oke, luar biasa. Harapan konco-konco nelayan pastinya satu, bagaimana permasalahan ini terurai dengan melibatkan banyak aspek keorganisasian dan pemangku kebijakan. Karena memang mau atau tidak mau air itu turunnya pasti ke bawah, dan paling bawah adalah bertepatan di Belimbing yang muaranya ini dibelokkan. Karena ada pembelokan maka ada pendangkalan. Nah, solusi yang paling tercepat dan yang terbaik adalah jelas ada pengerukan untuk pendalaman air agar air itu lancar ke bawah. Itu harapan kita. Dengan adanya Pak Dandim hadir di sini berarti Pak Dandim berharap menerima keluhan nelayan dan itu bisa disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan untuk melakukan hal yang terbaik dalam mengurai masalah banjir di wilayah kita. Itu yang paling pas. Pesan-pesan buat masyarakat masalah seperti ini harapan yang pasti satu, tetap membuang sampah jangan di kali karena banyak penumpukan di sana. Yang kedua, tetap kerjasama dan persatuannya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian serta penggunaan air sebaiknya digunakan sebagai air murni. Jangan sampai digawe saluran pembuangan kotoran dari rumah tangga. Harapannya gitu. Juga harapan kami LSM Cakrawala PLN kami akan support dan akan membantu semaksimal mungkin. Saya harapkan secepatnya dari Pak Dandim untuk respon ini dan untuk melanjutkan ke pemerintahan. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana tahun depan. Jadi, amin. Harapan masyarakat RN Belimbing bisa terwujud. Nah, jadi kalau insya Allah ini bersih, insya Allah dan lancar dan tidak akan terjadi banjir Pak. Banjir, ya? Nah,
mohon sekali lagi saya memohon kepada masyarakat untuk sadar diri lingkungan. Karena apa? Sampah adalah momok menakutkan masyarakat. Lawan masyarakat pemerintah. Kalau kita biarkan, itu akan menumpuk dan akan terjadi banjir. Setelah dibersihkan Pak, percuma Pak kalau masyarakat nggak sadar. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Terima kasih LSM Cakrawala Keadilan. Siap. Semangat. Ya, inilah kondisi muara Sungai Asinan, ya, Kali Asinan yang berbatasan antara Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Brondong. Bisa kita lihat di belakang saya ini sedemikian rupa. Dengan keadaan seperti itu, tentu aliran ini tidak bisa menyebabkan aliran air dari hilir itu dari atas sana mengalir dengan lancar ke laut, ya, sehingga salah satu yang menjadi penyebab terjadinya beberapa kali banjir yang cukup meresahkan masyarakat, sekalipun banjirnya tidak seperti di daerah aliran Sungai Bengawan Solo, ya, memang banjirnya hanya 3-4 jam, ya, atau mungkin 6 jam lah, tetapi dampak ekonominya begitu sangat luas bagi masyarakat, ya. Jadi itu penting sekali, kemudian kita usahakan, kita upayakan untuk mencarikan jalan keluar. Saya kira itu, ya, dari semua instansi ini perlu kita ajak bersama-sama mendiskusikan, karena kalau terjadi bencana itu pemulihan dari bencana itu jauh lebih mahal jika hanya dibanding dengan sekedar bekerja sama mengupayakan air sungai ini masuk ke laut dengan lancar. Himbauan kepada masyarakat, harapannya adalah masyarakat berusaha tetap menjaga lingkungannya dengan baik, ya. Sampah-sampah yang alhamdulillah di Kelurahan Blimbing sudah dikelola sedemikian rupa, tidak lagi ada warga yang membuang sampah sembarangan di sungai. Ya, karena salah satu faktor yang menyebab terjadinya penyumbatan di sungai itu adalah dari faktor sampah. Baik sampah yang dibuang oleh warga maupun sampah yang dikirim dari hulu oleh air. Nah, ketika terjadi hujan besar. Nah, itu ya, dari warga-warga yang ada di atas, itu jangan lagi ada yang membuang sisa-sisa bambu-bambu di sungai. Itu yang penting, karena kita lihat di sini bambunya numpuk, bekas-bekasnya, potongan-potongannya itu tidak terlepas dari warga yang ada di daratan selatan yang ketika memotong bambu, yang kebetulan bambu-bambu itu tumbuh di tepi-tepi sungai, gitu ya. Bambu itu ditebang, sisa-sisa tebangannya dibiarkan begitu saja, dan ketika kena air hanyut ke muara, muaranya menjadi buntu. Dan akhirnya sampah-sampah itu nyangkut di tempat itu, tidak hanya sampah biasa tapi juga tanah-tanah yang dibawa oleh air ketika banjir, dan terjadi pendangkalan yang cukup signifikan, ya, sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Blimbing, keinginan bersama di dalam rangka untuk menciptakan kawasan, menata kawasan agar bebas dari banjir, ini adalah ikhtiar kita bersama di dalam rangka untuk mewujudkan kebersamaan sehingga lingkungan ini bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan dampak banjir kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Blimbing. Kita berharap ada kebersamaan, keikutsertaan masyarakat dari masing-masing elemen, juga kelompok-kelompok masyarakat, teman-teman dari LN juga, dan juga masyarakat lingkungan. Ini ada teman-teman dari Cakrawala Keadilan juga. Ini semoga kebersamaan ini bisa nyambung dengan apa yang diharapkan oleh programnya pemerintah, ya, di dalam rangka menciptakan kawasan. Kebetulan Pak Dandim juga di sini ada keinginan bersama untuk membersihkan kawasan yang menjadi salah satu penyebab dari banjir yang ada di wilayah lingkungan, khususnya di area Pasar Blimbing yang saat ini dan kemarin terjadi sempat menjadi musibah yang besar. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan.
tetap dari kami di pemerintahan kecamatan akan siap mendukung dan turut serta untuk mengawal kegiatan-kegiatan kebaikan bersama ini demi masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Bimbing. Saya kira itu, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.